selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya di hari yang spesial, hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan. Hari di mana kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dalam bahasa kerennya kita masuk dalam PPW. Nah, hari ini juga merupakan sebuah hari yang bagi kita adalah sesuatu yang istimewa karena hari ini secara khusus Jawa dan Bali dan beberapa daerah Indonesia lainnya, khususnya kami di Batam, kami yang terkena PPKM darurat, tentunya ibadah akan berlangsung secara online, tidak secara onsite atau tatap muka. Itu bukan sebuah masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak beribadah. Sahabat, pernah tahu atau pernah dengar lagu ini? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Lagu ini menginspirasi saya untuk memberikan tema kepada kita pada hari ini, dalam lindungan Allah di tengah PPKM darurat. Ya, sekali lagi tema kita dalam lindungan Allah di tengah PPKM darurat. Kalau kita simak perkembangan COVID-19 di Indonesia pun setelah PPKM diberlakukan, bahkan hari ini ada sebuah keputusan daripada Menko, PPKM darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021. Ternyata di Indonesia kasus COVID-19 terus bertambah. Bertambah tentunya yang terpapar, bertambah yang meninggal, pun ada penghiburan, bertambah yang sembuh. Tapi sebagai contoh bagi kami yang ada di Batam, kemarin ada 8 yang meninggal dunia. Hari ini 9 yang meninggal dunia. Apapun itu ada peningkatan. Nah, tentunya sebagai gereja, sebagai umat percaya, itu juga akan mengganggu kita. Tapi tahukah sahabat, kenapa ketika kita masuk dalam sebuah situasi PPKM darurat, kita juga taat prokes, bahkan kita WFH, kita ada banyak waktu di rumah untuk berdoa, tapi ada begitu banyak korban, begitu banyak orang yang terpapar. Dan kalau kita melihat secara kasat mata, mengerikan. Di sebuah daerah, ya, di pemakaman, ada seorang yang bersaksi ketika dia menghantar jenazah keluarganya. Belum lagi jenazah masuk dalam liang kubur, datang ambulans berikutnya. Belum sempat ambulans berikutnya stop,
Datang lagi ambulans berikutnya, begitu berturut-turut dan sungguh sangat-sangat mengenaskan. Tapi pun demikian, di sisi yang lain sebagai gereja, saya mau katakan kita patut menyikapi keadaan ini dengan benar. Sebelum saya lebih jauh, mari kita baca Alkitab kita. Sesuai dengan tema yang saya angkat, dalam lindungan Allah di tengah PPKM darurat. Saya ambil dari Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, perikop Mazmur 91 sering kali ketika wabah sedang melanda itu dideklarasikan. Tapi catat, jangan kita pernah bercanda dengan perikop ini, mengatakan ini mantera atau jimat. No. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia berlaku di segala zaman. Jika kita percaya dengan deklarasi Mazmur 91, maka ketahuilah kalau hari ini kita masih bisa hidup. Sekali lagi, kalau kita masih bisa hidup sebagaimana kita adanya, itu adalah karena kemurahan Tuhan semata yang menggenapi Mazmur 91 itu dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kita tentunya, kenapa walaupun PPKM darurat diberlakukan dan kita taat prokes, kita di rumah saja, masih banyak korban berjatuhan? Sebenarnya begini para sahabat, saya mau mengatakan dengan singkat. Sebenarnya ketika itu boleh terjadi, Tuhan sedang mengatakan, itulah kemahakuasaanku. Itulah kekuasaanku. Itulah kedahsyatanku. Tuhan hanya mau menunjukkan bahwasanya di atas segala upaya, di atas segala usaha manusia, Dia tetap Allah, di atas segala Allah. Dia tetap Tuhan, di atas segala Tuhan. Yang berkuasa memberi kehidupan, yang berkuasa mencabut kehidupan,
seperfect apapun upaya yang manusia lakukan. Maka kita sebagai gereja, di satu sisi yang lain, selain kita sepakat dengan pemerintah tentang PPKM darurat, kita taat prokes dengan ketat, kita di rumah saja. Satu hal yang harus kita ingat, komunikasi kita, kedekatan kita, hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, itulah yang dimaui oleh Tuhan kita. Dan jangan takut, sebab seperti lagu penghantar tadi dikatakan, Yesus sahabat kita akan beserta kita. Mari sahabat, saya akhiri dengan refren lagu tadi. Tiada satu pun seperti kau, Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Percayalah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menakutkan, mengerikan, ada Yesus sahabat sejati kita yang akan menggendong kita, dengan kata lain memproteksi, melindungi kita dan orang-orang yang kita kasih. Happy Sunday, God bless you.